Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memulai resapi pada saat ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi juga berani hidup berbeda sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang kelima. 1 Samuel pasal 8 ayat 5 yang demikian. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah godaan meniru dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah atau tidak merasa minder karena hidup kita tidak seperti orang lain, tidak sama seperti orang lain? Tetangga baru saja renovasi rumah, kita enggak. Kemudian teman posting foto liburan, kita enggak. Lalu ada juga yang punya gadget baru, tapi kita enggak. Rasanya barangkali berkecil hati, kemudian pengen punya yang sama, pengen merasakan hal yang sama. Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka memiliki Allah yang besar, Allah yang menyelamatkan mereka dari Mesir, membelah laut, bahkan memberikan mana di padang gurun. Tetapi mereka bilang, kami mau punya raja supaya sama seperti bangsa lain. Mereka lupa, justru perbedaan itulah yang membuat mereka istimewa. Inilah godaan yang dialami oleh bangsa Israel. Godaan yang juga dialami oleh setiap orang beriman, yaitu ingin menjadi seperti orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara teologis nats ini bukan hanya soal politik. Permintaan Israel mempunyai raja berarti mereka menolak Tuhan sebagai raja. Allah ingin umatnya hidup kudus, berbeda, menjadi terang, tetapi mereka memilih menjadi seragam dengan dunia. Kalau kita tarik ke dunia di hari-hari ini, ada orang-orang yang gampang tergoda ikut trennya dunia. Ada yang berpikir bahwa kalau nggak sama nanti dibilang aneh atau ketinggalan zaman. Kadang orang Kristen juga tergoda pakai cara dunia, main curang, korupsi, saling sikut, supaya dianggap, dipandang berhasil. Padahal Tuhan justru memanggil kita untuk kita berani, berbeda, hidup jujur, penuh kasih, meski semua itu nggak populer. Ada seorang anak muda yang aktif pelayanan di sekolah. Dia sering diejek karena tidak mau mencontek saat ujian. Teman-temannya bilang, kamu sok suci lah. Dia sempat kepikiran, kalau aku ikut seperti teman-temanku yang lain, kan jadinya lebih gampang ya, nggak usah dibilang sok suci. Tapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk jujur. Dan belakangan teman-temannya malah kagum. Karena apa? Karena nilai dia stabil tanpa melakukan kecurangan. Di awal kelihatan rugi, tapi pada akhirnya orang bisa melihat bahwa
bedanya orang yang hidup dipimpin Tuhan dengan orang yang hidup semaunya sendiri. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak langsung meninggalkan bangsa Israel walaupun mereka salah memilih. Sama seperti kita, meski kita tergoda ikut arus, kadang-kadang gitu ya, kasih Tuhan tetap disediakan bagi kita. Tuhan tetap sabar, mendidik kita, bahkan memanggil kita supaya kita pulih dari segala hal-hal yang menjatuhkan kita. Maka hari ini mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kalau punya cukup, ya syukuri. Kalau ada godaan ikut arus dunia, ingat, kita punya Bapa yang jauh lebih besar dari semua raja dunia. Tidak perlu takut untuk berbeda, karena berbeda dengan dunia justru tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Saudara-saudaraku, dunia akan selalu menggoda kita untuk meniru apa yang dilakukan oleh dunia. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, bukan menjadi kegelapan atau bahkan bayang-bayang. Hidup bersama Tuhan artinya berani tampil berbeda, bukan aneh, tapi beda dalam kasih, kejujuran, kebenaran. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita setia, karena Raja kita bukanlah manusia tetapi Yesus. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak hanyut dalam arus dunia, berani hidup berbeda sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau setia kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Raja yang sejati dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.